Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Crescencia Tarina Merensegian dari kelompok 9. Di sini kami akan membahas inovasi dalam teknologi pada bagian kesehatan mental. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya terlebih dahulu. Di sini ada Edelin, ada Aldisane Hafaza, dan juga ada Dini Ramadhani. Yang pertama itu ada identifikasi masalah. Berikut adalah masalah-masalah utama yang sedang terjadi saat ini berdasarkan jurnal terkini. Yang pertama ada biaya konsultasi psikologi yang mahal. Satu sesi konsultasi psikologi di Indonesia berkisar antara 150 sampai dengan 500 ribu rupiah, menjadi hambatan utama bagi pelajar dan mahasiswa yang belum berpenghasilan. Penelitian ini terhadap aplikasi Relief pada tahun 2023 menunjukkan lebih dari setengah pengguna memiliki persepsi baik terhadap layanan online karena kemudahan akses dan keterjangkauannya. Yang kedua itu ada tekanan ganda atau akademik dan media sosial. Yang di sini pada mahasiswa akhir menunjukkan lebih dari separuh atau 58,9% mengalami stres dalam kategori sedang hingga berat. Depresi berat berdampak pada prestasi akademik, di mana 3,3,3%-nya 33,3%-nya remaja dengan depresi berat memiliki nilai di bawah rata-rata. Baik, jadi di sini kelompok saya akan menjelaskan deskripsi lengkap dari produk yang kami kembangkan bernama Soulmate. Jadi Soulmate ini adalah platform telekonsultasi psikolog yang dirancang khusus untuk pelajar dan mahasiswa di Indonesia. Kami melihat adanya kebutuhan besar di kalangan akademisi muda yang membutuhkan ruang aman untuk berkonsultasi secara profesional. Untuk arah gerak ke depan, Soulmate memiliki visi utama, yaitu menjadi platform kesehatan mental nomor satu bagi pelajar dan mahasiswa di Indonesia. Fokus kami adalah untuk membantu mewujudkan generasi muda yang tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga sehat secara jiwa. Lalu bagaimana cara kami mencapai visi tersebut? Kami merangkumnya ke dalam misi yang berfokus pada solusi nyata. Misi kami adalah menghapus hambatan utama yang sering dialami mahasiswa, seperti masalah biaya, stigma negatif, dan akses geografis. Melalui pemanfaatan teknologi, kami menghadirkan layanan yang humanis, inklusif, dan terjangkau. Dengan visi dan misi ini, Soulmate berkomitmen penuh untuk menjadi ruang tumbuh yang suportif bagi kesehatan mental pelajar di Indonesia. Selanjutnya di sini ada fitur utama aplikasi dari Soulmate. Yang pertama itu ada chat dengan psikolog. Nah, chat dengan psikolog ini pengguna bisa konsultasi langsung via teks real time sama psikologi berliansi. Responnya itu sekitar 15-30 menit. Kenapa mulai dari chat? Karena banyak mahasiswa yang belum berani ngomong langsung atau masih malu, masih ragu. Jadi chat ini tuh jadi cara paling nyaman buat mulai. Yang kedua ada mood dan stress tracker, yang dimana setiap hari pengguna ini check-in, gimana perasaannya. Nanti terbentuk grafik tren stres mingguan. Yang menarik, data ini juga bisa dilihat sama psikolognya. Jadi pemantauannya bisa berkelanjutan, gak cuma pas sesi aja. Lalu yang ketiga ada fitur voice call. Jadi konsultasi lewat suara tanpa kamera ini cocok banget buat mahasiswa yang tinggal di kos, yang butuh privasi lebih, nggak perlu khawatir soal penampilan atau latar belakang. Tinggal angkat telepon dan mulai cerita aja sama psikolognya. Lalu yang keempat ada mini mindfulness. Nah, mini mindfulness ini sesi meditasi singkat yang dimana berkisaran waktu dari 5 sampai 15 menit dalam bahasa Indonesia. Ini juga dirancang khusus untuk jeda di sela kuliah yang padat. Jadi bisa dilakukan di kamar, di perpustakaan, di toilet juga bisa, atau di kampus sekalipun, seperti itu. 4 fitur ini baru yang pertama, masih ada fitur-fitur lainnya yang akan kita bahas di slide berikutnya. Baik, selanjutnya ada fitur utama jurnal digital. Nah, ini tuh bukan jurnal biasa, tapi ada prompt harian yang sudah dirancang oleh psikolog. Jadi pengguna nggak bingung mau nulis apa. Ini tuh salah satu bentuk terapi ekspresif yang efektif. Lalu selanjutnya ada academic stress module. Academic stress module ini tuh seperti konten edukasi yang spesifik banget, yang dimana ini mencakup cara
gimana sih cara menghadapi ujian, terus manajemen waktu, mengatasi prokrastinasi, sampai perfeksionisme. Sesuatu yang Relief dan Halodoc tidak punya, dan hanya ada di fitur utama aplikasi Soulmate. Lalu selanjutnya ada P-Community. Nah, ini tuh forum anonim yang dimoderasi psikolog. Jadi mahasiswa bisa cerita, saling support, tanpa harus buka identitas. Ini penting untuk mengurangi stigma karena mereka tahu mereka nggak sendirian. Lalu selanjutnya ada Crisis Alert. Nah, yang dimana Crisis Alert ini merupakan tombol darurat 24 jam. Jadi kalau ada pengguna yang benar-benar dalam kondisi krisis, satu klik ini tuh langsung terhubung ke psikolog on call atau hotline nasional. Fitur ini yang belum dimiliki Relief atau Halodoc sama sekali. Seperti itu. Baik, setelah memahami apa itu soulmate, mari kita bedah bagaimana cara kerja platform ini untuk benar-benar membantu mendapatkan bimbingan psikolog yang tepat dan terjangkau. Prosesnya kami rancang agar mengalir dari identitas hingga kecocokan yang dipersonalisasi. Ada beberapa langkah utama. Langkah pertama itu dimulai dari memastikan Anda adalah mahasiswa yang berhak mendapatkan tarif khusus ini. Cukup daftarkan diri Anda menggunakan email kampus yang berakhir .ac.id atau unggah foto kartu pelajar Anda. Lalu sistem kami akan melakukan verifikasi secara otomatis dan instan untuk memastikan Anda langsung memenuhi syarat untuk harga pelajar. Cepat, mudah, dan privasi Anda terjaga. Setelah terverifikasi, langkah kedua adalah memahami siapa Anda dan apa yang Anda butuhkan. Dan disinilah kami melakukan onboarding mental health check. Anda akan diminta mengisi kuesioner screening awal. Jangan khawatir, ini bukan tes, ini didasarkan pada standar klinis yang diakui secara global seperti PHQ-9 yang dimana untuk mengukur tingkat depresi, ada GHD-7 untuk kecemasan dan PSS untuk tingkat stres. Langkah ini hanya membutuhkan 5-7 menit. Mengapa ini penting? Karena hasilnya akan digunakan langsung sebagai dasar bagi algoritma AI kami dalam menemukan kecocokan terbaik Anda. Sistem AI canggih kami akan menganalisis data dari kuesioner Anda dan segera mencocokkan Anda dengan psikolog yang paling sesuai. Algoritma ini mempertimbangkan berbagai faktor secara bersamaan yang termasuk isu spesifik yang sedang Anda alami, apakah depresi, kecemasan, stres akademik, dan lain-lain. Dan preferensi gender psikolog, lalu terkait dengan bahasa daerah yang membuat um, pengguna lebih nyaman, lalu sampai ketersediaan jadwal yang paling pas, dan bahkan riwayat interaksi sebelumnya untuk menjaga kontinuis bimbingan. Lalu di sini kita sudah mulai masuk ke tahap keempat, yaitu sesi konsultasi. Di sini, mahasiswa bisa langsung berkonsultasi dengan format yang paling dapat membuat mereka nyaman, baik lewat chat, panggilan suara, bahkan sampai tatap muka via video call. Sesi ini berlangsung selama 30 hingga 60 menit. Menariknya, rekaman sesi akan disimpan dalam bentuk transkrip terenskripsi yang aman, yang nantinya akan menjadi referensi penting bagi psikolog untuk memantau perkembangan di sesi berikutnya. Lalu ada di tahap kelima selanjutnya adalah rencana perawatan berkelanjutan. Soulmate tidak lepas tangan setelah sesi selesai. Psikolog akan memberikan care plan yang dipersonalisasi untuk mahasiswa tersebut. Isinya bisa berupa tugas refleksi mandiri, rekomendasi modul edukasi yang relevan, serta penjadwalan untuk sesi tindak lanjut atau follow up berikutnya. Yang terakhir adalah fitur laporan ke kampus. Fitur ini bersifat opsional dan sepenuhnya anonim, khusus untuk model kerjasama B2B2C dengan pihak universitas. Soulmate akan mengirimkan laporan agregat atau data kelompok yang merangkum tren kesehatan mental mahasiswa secara umum, bukan data pribadi per individunya. Tujuannya adalah membantu pihak kampus merancang kebijakan atau program dukungan yang lebih tepat sasaran bagi mahasiswanya. Sekarang kita masuk ke model harga dari aplikasi Soulmate itu sendiri. Yang pertama itu ada Free Forever dengan biaya rupiah alias gratis. Nah, jadi pengguna ini bisa akses mood tracker harian, 3 sesi meditasi mini per bulan, forum komunitas, konten edukasi, dan tes screening kesehatan mental. Ini sengaja kita buat gratis supaya barrier pertama yaitu rasa takut coba hilang dulu. Mahasiswa bisa kenalan sama aplikasinya tanpa keluar uang sepeser pun. Lalu yang kedua, mulai berbayar yaitu dengan harga 39.000 dengan Soulmate Basic, yaitu di sini udah dapat 2 sesi konsultasi chat sama psikolog per bulan, meditasi unlimited,
jurnal terpandu, sampai academic stress modul yang khusus kita rancang untuk mahasiswa. Nah, 39.000 ini untuk 2 kali ngobrol sama psikolognya. Dibanding dengan relief yang per satu sesinya aja bisa 150.000 sampai 350.000, ini lebih worth it. Lalu yang ketiga ada kampus partnership yang dimana dengan harga 15.000 mahasiswa per bulannya. Nah, untuk kampus partnership ini yang bayar bukan mahasiswanya, melainkan kampusnya sendiri yang bayar. Jadi mahasiswa dapat akses gratis. Di paket ini tuh sudah termasuk 4 sesi, yaitu konsultasi per bulan, voice call, video call, crisis alert 24/7. Bahkan ada juga laporan agregat anonim ke pihak kampus. Ini tuh model B2C, yang dimana kampus sebagai payer, yang membayarnya mahasiswa sebagai pengguna, dan belum ada yang pakai model ini di Indonesia. Lalu yang terakhir ada Soulmate Premium yang dimana biayanya mencakup 79.000 per bulannya. Ini untuk mahasiswa yang butuh intensitas lebih. Jadi dapat 6 sesi konsultasi per bulan, prioritas matching psikolog, voice dan video call, dan juga crisis alert 24 per jam. Ditambah juga ada progress report per bulanannya. Jadi perkembangan kesehatan mentalnya bisa dipantau secara terstruktur. Kalau kita lihat secara keseluruhan, filosofi harga soulmate itu satu, tidak ada alasan finansial untuk tidak mengakses layanan kesehatan mental, mulai dari gratis sampai dibayar di kampus. Kita tutup semua gap yang selama ini jadi penghalang. Gitu. Baik, di sini kita akan membahas kelebihan dan kekurangan aplikasi Soulmate itu sendiri, yang dimana kelebihan aplikasi Soulmate ini harganya paling terjangkau, yang dimana ini dirancang khusus untuk kantong mahasiswa, jadi worth it untuk dicoba. Yang kedua ada model B2C, kampus yang inovatif dan belum ada di pasar. Lalu ada multiformat, yaitu seperti ada chat, ada suara, dan video dalam satu platform. Lalu terverifikasi identitas pelajar, memastikan layanan tepat sasaran. Lalu ada academic stress modul yang relevan dengan konteks mahasiswa. Lalu menyediakan crisis alert 24/7 yang dimana ini dapat mengatasi gap pelayanan darurat kompetitor. Lalu ada komunitas anonim termoderasi psikolog untuk per-supportnya. Lalu kemudian ada laporan agregat anonim ke kampus untuk program kesehatan. Lalu ada matching psikolog berbasis AI untuk efisiensi dan kepuasan. Dan yang terakhir data rekam sesi untuk kontinuitas perawatan jangka panjang. Lalu untuk kekurangannya sendiri di aplikasi Soulmate ini tuh masih terbilang brand baru dan belum memiliki kepercayaan dan awareness pasar. Lalu aplikasi ini juga masih bergantung pada ketersediaan dan rekrutmen psikolog. Lalu aplikasi Soulmate ini juga masih bersaing dengan Relief dan Halodoc yang sudah establis. Lalu privasi datanya sensitif dan membutuhkan investasi keamanan yang besar. Di aplikasi Smart ini juga kualitas layanannya sulit dijaga konsisten dengan banyak psikolog, dan negosiasi B2B kampus membutuhkan sales cycle yang panjang. Lalu ada risiko pengguna menyalahgunakan fitur komunitas anonim, dan perlu modal awal besar untuk infrastruktur dan psikologinya sendiri. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke bagian perbandingan pesaing. Kita bandingkan dua aplikasi yang paling relevan, yaitu ada Halodoc dan juga Relief. Jadi bisa dilihat berdasarkan review langsung dari pengguna di App Store-nya, di sini bisa kita lihat keduanya sama-sama punya rating 4,8, tapi perlu diingat juga jumlah reviewer Relief jauh lebih banyak. Sekitar 10.377 ulasan, yang artinya di mana rating tinggi itu lebih teruji secara volume penggunanya. Baik, nah ini kalau kita breakdown lebih dalam perbedaannya, Halodoc itu dia lebih unggul
di kelengkapan layanan medis, seperti ada dokter umum, spesialis, beli obat, lab, sampai rumah sakit. Tapi fokusnya ini sangat luas dan general sekali. Nah, sementara Relief, dia lebih fokus ke kesehatan mentalnya, dengan psikolog, konten mediasi, dan juga mood trackernya. Tetapi kekurangan Relief ini tidak terintegrasi langsung dengan layanan media fisik. Jadi keduanya punya segmen yang berbeda, dan disinilah celah yang bisa kita manfaatkan. Oke, next ke perbandingan dan rekomendasi. Nah, kalau kita simpulkan, perbandingannya Relief adalah pionir mental health aplikasi di Indonesia. Kuat di konten dan psikolog, tapi gagal menjawab kebutuhan spesifik mahasiswanya. Jadi tidak ada harga subsidi, tidak ada paket kampus. Nah, kalau Halodoc, dia raksasa telemedicine. Tapi kesehatan mental bagi mahasiswa bukan fokus utama mereka. Harganya justru lebih mahal, dan di Halodoc juga tidak ada meditasi dan juga tidak ada komunitas. Jadi disinilah soulmate masuk. Di sini tuh kita mengisi celah yang nyata, seperti 15,5 juta remaja dengan masalah kesehatan mental, tapi hanya 2,6% yang mengakses layanan. Dengan harga Rp39.000 per bulan, bahkan gratis via kampus, Soulmate menghapus barrier utama, yaitu biaya. Jadi kita bukan kompetitor langsung Halodoc maupun Relief, tapi kita bermain di arena yang berbeda. Seperti itu. Kesimpulan akhirnya, Relief dan Halodoc adalah pemain besar yang membuktikan pasar kesehatan digital di Indonesia sudah matang. Namun, keduanya tidak sengaja dirancang untuk mahasiswa Indonesia. Soulmate hadir dengan proporsi nilai yang jelas. Platform pertama di Indonesia yang secara eksklusif melayani kesehatan mental pelajar dan mahasiswa, dengan harga yang dapat diakses oleh semua kalangan melalui model kemitraan kampus. Di pasar dengan 7 juta lebih mahasiswa aktif dan tingkat akses layanan mental health hanya 2,6%. Soulmate tidak sekedar bersaing, ia menciptakan kategori baru. Sekian presentasi dari kelompok 9, kami ucapkan terima kasih.